Pertobatan tidak hanya cukup di pikiran dan di mulut saja. Pertobatan perlu dalam tindakan saudara dan saya. Omong kosong kita berkata saya mau berubah, namun kita masih tetap mengerjakan apa yang selama ini kita anggap itu dosa, kita tetap tinggal di dalam dosa tersebut. Itu sama dengan omong kosong, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saat hari ini percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya percaya juga kalau kita boleh beraktivitas, apa yang kita kerjakan hari-hari ini, kita boleh kuliah online, apapun pekerjaan kita, mungkin yang SMA, SMP, SD juga tetap kuliah masuk dalam pelajaran online. Namun semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini, percayalah saudara dan imani bahwa segala sesuatu kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua sudah rencana Tuhan. Nah, saat hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11 mulai sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama saudara-saudara. Dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat ke-11. Lai memberikan judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasal ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ada yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar, bahkan yang membacakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, perlu kita menyadari saudara, di antara anak yang bungsu ini hal-hal yang aneh terjadi dalam kehidupannya. Hal yang pertama adalah saudara, hal dalam kehidupannya kenapa dia pergi meninggalkan ayahnya. Hal yang pertama adalah karena dia merasa jemu. Dalam kehidupannya bersama tinggal dengan ayahnya, ada rasa jemu dalam hidupnya yang membuat dia bosan dengan keadaan yang seperti itu. Dengan merasa hanya seperti ini saja yang saya nikmati bersama ayah saja. Hari demi hari begitu-begitu saja, tidak hal yang baru. Itu menurut pikirannya saudara. Sehingga ketika rasa jemu ada dalam hidupnya, ketika itu rasa jemu itu sudah menguasai kehidupannya, dia pengen menikmati kehidupan di luar sana. Dia ingin menikmati kehidupan yang lebih lagi daripada yang dinikmatinya yang sekarang ketika bersama dengan ayahnya. Maka saudara, di ayat yang kedua dia meminta kepada ayahnya supaya apa yang menjadi bagiannya, yang menjadi miliknya, dibagi-bagikan oleh ayahnya. Nah, ayahnya membagi-bagikan bagi dia apa yang menjadi bagiannya. Tapi perlu kita menyadari hal yang aneh sebenarnya. Bagaimana anak yang bungsu ini ingin warisan. Padahal kita tahu sebenarnya untuk membagikan warisan itu sebenarnya
Kalau orang tuanya sudah meninggal atau sudah tiada atau sudah mau di penghujung nafasnya atau sudah mau meninggal, itu pasti dibagi harta warisan. Nah, ini masih ada orang tuanya, masih sehat, masih baik, saudara. Dia sudah pengen harta warisan apa menjadi bagiannya diberikan kepadanya. Artinya, saudara, dia pengen cepat-cepat mengalami suasana baru dalam kehidupannya. Perhatikan di ayat yang ke-14, ketika dia sudah menerima, di ayat 13, ketika dia sudah menerima apa yang menjadi bagiannya, dia menjual segala yang dimilikinya, bahkan dia memboroskannya, hidup berfoya-foya. Artinya, dia menikmati kehidupan di luar dari kehidupan ketika dia bersama dengan ayahnya. Mungkin kenikmatan yang dia alami adalah ketika dia bisa menikmati dunia ini. Nah, hal juga yang aneh adalah walaupun ayahnya sudah mengetahui kalau anaknya yang bungsu ini meminta harta warisan, ayahnya tidak melarang, bahkan ayahnya tidak meminta agar anak yang bungsu tetap tinggal bersama dengan ayahnya. Karena apa? Ayahnya membiarkan saja, kalau dia meminta ayahnya memberikan, saudara. Artinya, saudara, ayahnya memberi free will kepada anaknya. Demikian juga Tuhan, saudara. Kalau kita dalam mengikut Tuhan, rasa jemu ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan memaksa saudara untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mengikat saudara supaya saya dan saudara tetap dalam pelayanan. Terserah, karena itulah manusia diberikan hak free will atau hak bebas. Saudara mau maju, mau melangkah, mau mundur, mau mengikut Tuhan, bahkan mau tinggalkan Tuhan, itu pilihan di tangan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, jangan merasa sombong hari ini berkata, kalau saya seperti ini harus seperti no, saudara. Kalau saudara mau tinggalkan Tuhan, silakan saudara tinggalkan Tuhan. Tuhan memberi suatu kebebasan dalam hidup saudara dan saya. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat aneh, saudara. Dan inilah memang realitanya bagaimana ayahnya membiarkan dia pergi. Perhatikan lagi di ayat yang ke-14, ketika dia telah memboroskan, artinya ketika dia telah menghabiskan, ketika dia menjadi suasana yang baru, mungkin memiliki teman-teman yang baru, suasana yang baru, banyak uang, saudara, mungkin dunia bisa menerima dia, mungkin orang lain bisa menerima dia. Kenapa? Karena banyak uangnya, karena banyak yang mau dia miliki. Dunia menerima dia karena bukan apa adanya, namun dunia menerima dia karena ada apanya, ada uangnya, saudara, ada kekayaan yang mau dihabiskan. Sama juga, saudara, ketika kita berjalan, kalau kita pada saat hari ini kita memiliki segala sesuatu, orang akan memandang kita, bahkan orang yang tidak kita kenal juga akan menganggap kita temannya. Makanya, saudara, terjadilah pepatah dalam bahasa Indonesia yang berkata, habis manis sepah dibuang. Demikian juga yang bungsu ini, ketika dia memiliki harta kekayaan, orang-orang lain mungkin menerima dia untuk berteman dalam sehari-hari. Namun ketika di mana titik semua apa yang dimilikinya atau rasa manis itu sudah habis dalam kehidupannya, maka dia dibuang oleh teman-temannya, maka dia merasa disingkirkan. Bahkan perhatikan, tidak seorang pun yang memperhatikannya lagi. Dia seolah-olah kehidupannya hidup seorang diri, saudara. Dia mau mencari pekerjaan, tidak ada yang membantu, saudara. Dia harus mencari sendiri. Artinya kalau dia mau hidup, dia harus kembali berjuang sendiri. Yang tadinya kehidupannya ketika dia memiliki orang banyak untuk berbondong-bondong mungkin kepada dia tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan karena masih banyak uang. Namun di mana satu titik, saudara, di mana dia sudah tidak memiliki apa-apa, dia harus berkarya, dia harus bekerja sendiri, mencari sendiri agar dia tetap hidup. Nah, ketika dia sudah menghabiskan, dia mencari satu pekerjaan, karena dia berpikir kalaupun nanti mati itu hal yang tidak mungkin, ya saudara. Nah, dia memutuskan untuk mencari pekerjaan karena segala sesuatu sudah dihabiskan, saudara. Nah, dia mencari pekerjaan dan dia dapat pekerjaan untuk menjaga babi. Nah, ketika dia sudah mendapat untuk pekerjaan mencari babi. Nah, pada zaman itu adalah ketika seseorang bekerja sebagai penjaga babi, itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat hina. Karena apa, saudara? Karena babi itu pada zaman atau itu di bangsa Israel adalah suatu hewan yang najis bagi bangsa Israel, saudara. Jadi kehidupannya adalah dari derajat yang tinggi, dari kehidupan yang mewah.
Dia peroskan segala sesuatunya dan dia melarat menjadi penjaga hewan yang najis, saudara. Bukan hanya itu, saudara, ketika dia bekerja dia melarat, memang betul. Kenapa dia mau makan makanan babi tersebut? Karena memang gaji dalam atau upah sehari-hari, upah yang dia dapat dalam menjaga babi itu tidak akan mencukupi kehidupannya buat sehari-hari. Makanya dia pengen makan nasi babi karena perutnya lapar, saudara. Jadi saudara perhatikan juga, ketika dia mau meminta makanan babi yang ingin dia makan untuk mengisi perutnya, perhatikan, orang yang memiliki babi tersebut juga tidak memberikan makanan babi kepadanya. Artinya saudara, apa kesimpulannya saudara? Bahwa kehidupan anak yang bungsu ini lebih hina daripada babi. Ini realitas saudara. Sedangkan babi saja dikasih makan, kok dia kenapa tidak dikasih makan? Dia kan manusia. Artinya babi lebih berharga di depan majikannya daripada dia sendiri. Kehidupan yang melarat, ya boleh dikatakan kehidupan yang sudah bobrok saudara. Itulah kehidupannya. Kenapa dia, ya kalau dia kembali menyadari, kenapa padahal dulu dia sudah zona yang nyaman, zona yang baik, namun oleh karena pilihan ada di tangan dia sendiri, maka ketika dia mengerjakan, ketika dia berjalan pada pilihannya, tetap kembali dalam pribadinya, tanggung resiko sendiri. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian saudara, ketika dia di situ menyadari, di ayat yang ke-18, di ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Artinya dia memiliki suatu kesadaran, dia terbayang akan kehidupannya yang dulu, kehidupan yang dulu tidak melarat, kehidupan yang dulu yang enak bersama dengan ayahnya, kehidupannya yang dulu menikmati kenikmatan yang selayaknya untuk dinikmati, bahkan lebih dari itu dia nikmati bersama dengan ayahnya. Ketika dia memilih meninggalkan ayahnya, kebobrokan atau kemelaratan datang dalam hidupnya. Ayahnya tidak paksa saudara dulu untuk tetap tinggal, ayahnya membiarkan saudara. Demikian juga kehidupan kita. Dulu kita sudah pernah melayani Tuhan, dulu kita sudah pernah bekerja di ladang Tuhan. Kita merasa kita jenuh, pelayanan ini hanya segitu begitu saja. Tidak ada hal yang baru dalam hidup saya yang saya alami. Membosankan. Melayani membosankan. Kita tidak pernah menyadari apa yang kita terima dari Tuhan. Apa yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan. Dan perhatikan, ketika orang-orang sudah meninggalkan Tuhan, hal-hal yang tidak dia pikirkan pasti terjadi. Mungkin dia berpikir, kalau saya tinggalkan Tuhan, kehidupan saya lebih baik. Kalau saya tinggalkan Tuhan, keluarga saya lebih baik. Kalau saya tinggalkan Tuhan, ekonomi keluarga saya akan lebih baik. Kalau saya tinggalkan Tuhan, masa muda saya akan lebih baik. Kalau saya tinggalkan Tuhan, teman-teman saya pasti lebih banyak. Itu menjadi anak-anak muda. Memang itu realita pada sampai hari ini saudara. Nah, kemudian saudara, di ayat ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Ketika anak sulung ketika anak bungsu menyadari kehidupannya yang sudah melarat, saudara-saudara, perlu dia menyadari bahwa saya harus pergi lagi kepada Bapa. Artinya kesadaran itu penting bagi saya dan saudara. Kalaupun kita sudah pernah menerima apa yang Tuhan kerjakan, menerima berkat-berkat Tuhan, kita menyanyiakan segala sesuatu, bahkan kasih karunia itu kita sia-siakan dalam hidup kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita dalam zona saat ini, mungkin hari ini kita mengalami di mana titik kita terendah, di mana kehidupan kita tidak ada gairah lagi, di mana kehidupan kita bagaikan segala sesuatu bagaikan gelombang laut saudara. Namun kita menyadari saudara-saudara, kita perlu Tuhan. Kita perlu lagi kembali kepada awal kita berdiri. Anak yang bungsu menyadari bahwa dia perlu kembali ke rumah ayahnya.
Memang saudara, untuk kembali ke rumah ayahnya tidak sesuatu hal yang mudah saudara. Di ayat yang ke-17, yang ke-18 sampai yang ke-19 adalah masih sebuah rancangan dalam pikirannya. Ketika dia menjaga babi, dia mengalami kondisi yang melarat, dia menyadari, artinya dia masih memiliki pikiran untuk kembali atau untuk bertobat dari kehidupan kita yang sekarang, dari kehidupan kita yang sudah meninggalkan Tuhan, dari kehidupan kita yang melarat, tidak butuh hanya dipikirkan saja saudara. Hari ini kita berkata, saya ingin berubah kembali kepada Tuhan. Saya sudah jatuh, saya ingin kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Itu masih hanya pikiran saudara. Perhatikan di ayat yang ke-20 saudara sampai 21, bagaimana respon atau tindakan yang dikerjakan anak bungsu, bukan hanya di pikiran, bukan hanya di mulut saja, namun dikerjakan melalui tingkah laku atau tindakan dalam hidupnya. Diberkati kau akan kembali dalam pikirannya. Di ayat 20 saudara, dia kembali, walau tidak mudah sebenarnya untuk kembali lagi dalam kehidupannya saudara. Dulu dia meninggalkan ayahnya mungkin dengan gampang saja, namun hari ini dia mau datang kepada ayahnya kembali. Itu adalah hal yang sangat susah. Bagaimana dia harus meminta-minta kepada ayahnya supaya dia diterima kembali. Pikirannya seperti itu. Dan pikirannya saudara, hal yang sangat tidak dipikirkan saudara. Bagaimana dia berpikir, saya tidak mungkin nanti tidak diterima oleh ayah saya lagi. Saya mau hanya meminta sebagai hamba. Yang penting saya tetap hidup. Saya bisa menikmati kehidupan. Tidak persoalan mau dianggap sebagai anak atau bukan. Yang penting pikiran anak yang bungsu adalah dia akan dianggap dan dia mau menjadi seorang upahan, menjadi hamba. Tapi di ayat yang ke-22 sampai 23, tadi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ya saudara, apa yang dipikirkan anak yang bungsu dari dia awal adalah kalau dia diterima hanya seorang hamba. Karena apa yang dikerjakannya adalah sudah dikatakan suatu kesalahan yang besar. Dia habiskan segala sesuatunya. Dia jatuh ke dalam dosa. Bahkan dia melarat hari ini. Artinya dia menyadari, saya tidak menerima, saya tidak layak lagi menerima kehidupan menjadi seorang anak. Saya akan menjadi seorang hamba. Tapi perhatikan apa yang disediakan oleh ayahnya, oleh bapaknya dalam hidupnya. Apa yang dia pikirkan dari awal menjadi seorang hamba saja, namun ayahnya tetap menjadikan dia seorang anak. Perhatikan respon ketika ayahnya melihat dia dari jauh. Ayahnya merangkul anak yang bungsu. Ayahnya tidak menanya, di mana harta yang telah ayah bagikan kepadamu? Kemana kau habiskan segala sesuatu yang telah ayah bagikan dalam hidupmu? Ayahnya tidak bertanya itu. Ayahnya merangkul anak yang bungsu. Ayahnya menerima anak yang bungsu dengan apa adanya dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, kalau kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring berjalan bersama dengan Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah pernah meninggalkan dosa. Mungkin bagi saudara dosa yang sangat hina, dosa yang besar. Walaupun sebenarnya tidak ada ukuran dosa soal besar atau kecil, namun saudara merasa saya sudah terlalu hina. Apakah Tuhan menerima saya lagi? Kehidupan saya yang seperti ini tidak lagi seperti maunya Tuhan. Apakah Tuhan menerima saya kembali? Buang rasa pikiran saudara yang seperti itu. Sebuah perumpamaan ini adalah bagaimana perumpamaan seorang hati Yesus kepada manusia. Demikian juga sama seperti seorang hati ayah kepada anaknya. Demikianlah kasih Tuhan akan saya dan saudara. Ketika kita boleh jatuh, kalau kita jatuh, ingat kembali saudara, bagaimana anak yang bungsu mengingat kembali kepada bapaknya dan memiliki dalam hatinya
respon atau pertobatan dalam hidupnya. Pertobatan saudara, ketika kita sudah mau berkata saya perlu bertobat, pertobatan tidak hanya cukup di pikiran dan di mulut saja. Pertobatan perlu dalam tindakan saudara dan saya. Omong kosong kita berkata saya mau berubah, namun kita masih tetap mengerjakan apa yang selama ini kita anggap itu dosa, kita tetap tinggal di dalam dosa tersebut. Itu sama dengan omong kosong saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kehidupan kita sendiri menganggap kita hina, lihat saudara, Tuhan tidak mau melihat itu lagi. Tuhan tidak mau memperhitungkan itu lagi. Tuhan tidak mau melihat sebagaimana bobroknya kehinaan anaknya yang bungsu. Ayahnya merangkul dia, memberi yang terbaik jubah, memberi cincin sepatu saudara, bahkan menyembelih domba tambun dan mereka bersuka cita. Artinya saudara, kalau saudara dan saya pernah jatuh ke dalam dosa, ketika kita menyadari kita butuh Tuhan, segera kembali Tuhan. Menjadi pertanyaannya, kalau kita sudah jatuh, akhirnya jatuh ke dalam dosa, banyak orang sudah meninggalkan Tuhan, rasa jemu dalam hidupannya, ingin menikmati kenikmatan dunia. Hari ini saudara, mari miliki komitmen dalam hati, saya butuh Tuhan, saya akan kembali lagi kepada Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami hadirat Tuhan, kalau saudara pernah memiliki hubungan intim dengan Tuhan, hari ini saudara sudah tinggalkan itu semua. Saudara butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Perhatikan, ketika anak yang bungsu jauh daripada ayahnya, kehidupannya melarat saudara. Kehidupannya bagaikan kehidupan yang lebih berharga, atau kehidupannya lebih berharga seekor babi daripada hidupnya saudara. Itulah ketika seseorang meninggalkan dari ayahnya. Namun itu tidak menjadi persoalan saudara. Persoalannya, apakah kita mau kembali lagi, apakah kita masih memiliki kesadaran dalam hidup kita untuk kembali kepada Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita saudara. Perhatikan saudara, ketika kita merenung kesalahan-kesalahan kita, Tuhan tidak memperhitungkan. Ketika kita mau memiliki suatu komitmen untuk bertobat dan tinggalkan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita lakukan jahat di mata Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita saudara-saudara. Mari saudara-saudara menjadi anak-anak muda, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetaplah miliki kesadaran, kalaupun saya jatuh hari ini, saya akan bangkit lagi untuk kembali lagi melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, inilah yang menjadi perenungan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Sampai bertemu kembali.